Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan, Prabowo ingin berdiskusi langsung dengan para pelaku usaha mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dalam pertemuan tersebut, Kadin menghadirkan pimpinan dari 38 provinsi. Para pengusaha datang dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Aceh. Kehadiran para pimpinan Kadin daerah ini menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada kondisi ekonomi di tingkat pusat, tetapi juga menggali potensi, tantangan, dan peluang pertumbuhan yang ada di daerah. Selain pimpinan Kadin dari berbagai provinsi, sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha juga turut hadir. Dengan keterlibatan berbagai sektor, diskusi diharapkan dapat menghasilkan masukan yang lebih luas mengenai kondisi dunia usaha serta langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian nasional. Menurut Anindya, pertemuan di istana ini juga melanjutkan dialog antara Presiden Prabowo dan Kadin yang telah berlangsung sebelumnya. Pada Agustus 2025, Prabowo pernah mengundang jajaran Kadin ke Hambalang sebelum menjalani kegiatan retret. Dalam pertemuan sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan prediksi bahwa Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik. Kini, tantangan tersebut menjadi pembahasan bersama antara pemerintah dan dunia usaha. Anindya mengatakan, berdasarkan kunjungan dan komunikasi dengan berbagai daerah, para pelaku usaha tetap berupaya mencari solusi dan mempertahankan optimisme. Namun, kondisi tersebut juga membutuhkan koordinasi yang lebih lancar dan lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan para pengusaha juga melibatkan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kehadiran sejumlah menteri tersebut menunjukkan bahwa pembahasan dengan dunia usaha mencakup berbagai sektor penting, mulai dari keuangan, pertanian, perdagangan, energi, hingga industri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, para menteri hadir untuk mendampingi Presiden dalam menerima dan berdialog dengan perwakilan dunia usaha. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus membuka ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sektor bisnis. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Etika dan Kepatuhan Bisnis Haryara Tambunan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengingatkan seluruh elit bangsa agar tetap kompak dan terus menjaga persatuan. Pesan tersebut mendapat respons positif dari kalangan pengusaha. Menurut Haryara, dunia usaha harus menunjukkan sikap positif terhadap geliat perekonomian nasional. Selain itu, pelaku usaha juga diingatkan untuk tetap taat dan patuh terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Pesan ini dinilai penting, terutama ketika kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini, perilaku bisnis dan kepatuhan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Haryara menilai, dunia usaha memiliki peran besar dalam menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perlu terus dijaga. Dunia usaha tidak hanya diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi dan membuka peluang pertumbuhan, tetapi juga menjaga tata kelola bisnis yang baik serta mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, optimisme terhadap ekonomi Indonesia dapat terus dipertahankan, meskipun tantangan global masih membayangi. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kadin Anindya Bakri juga menyampaikan komitmen dunia usaha untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Komitmen tersebut menjadi motivasi bagi anggota Kadin untuk memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional. Kadin juga menyatakan akan terus menjaga sinergi dan kekompakan melalui program Indonesia Incorporated. Melalui semangat tersebut, pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat bergerak dalam arah yang sama, termasuk dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah dan memperkuat daya saing Indonesia. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.